Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good evening everybody. Good evening. Are you okay? Maybe. Sedang bagaimana ya? Maybe. I don't know. Okay, before we begin our day today, let's pray based on the belief. Pray. Begin. Finish. Ada sedang bagi-bagi ya. Yang your classmate ya, masih nama akhir. Ekonomi Syariah Azhar, Maharani, Asmi, Andika, Dewi, Puput A. Yang SD kok kayak maksudnya cuma dua orang ya? Kenapa kok makanya ya? Muridnya berbuku ya, buku. Mesiko S itu. Iya, dua atau tiga loh ya. Mandiri yang dia bilang. GSM. Rahayu. Bolas. Paga. Paga jadi. Wiyari. Raffi, Rafida, Nuriana, Nur Cahyani. Oh, Nuriana apa lagi ya? Gak kan kasih tangan. Nuriani. Andi Tasya, Soleh, Kota. Ini bukan Maga. Maga dari Kupang. Oke, biasanya kata-katanya kan kayaknya bukan Jawa gitu ya, masalah. Saputra, Fadila, Bella, Sarpianti, Sari, Azana, Kamza, Divando, yang tadi ya, Manu Ani, Sadiliaka, Wahyu Eka, Erla, Dwi SD, Lutfi, Oke, nah kita lanjutkan pelajaran kita. Ini practice kita. Oke, di pertemuan sebelumnya, whatever yang we discuss, apa yang kita bahas di pertemuan sebelumnya? Nanti ingat dan tadi izin soalnya belum mau OTW jatuh dari motor. oh, Musibah. Izin musibah. namanya siapa tadi? Saya Oke, Musibah. diskusi prediksi kita kasih kan pertemuan sebelumnya kita bahas apa? Oke, continuous ya, menunjukkan sedang dilakukan ya. Nah, kita akan lanjutkan ke simple present. Ada yang tahu kira-kira ini kejadian peristiwa atau kegiatan yang kira-kira terjadi kapan? Saat ini, oke. Saat ini apakah harus sekarang ini? Tidak. Saat ini itu luas ya. Kalau omnibus itu lebih ke sekarang ini. Saat ini kita lakukan ketika misal saya
daily habit. Nah, bisa juga mengacu kegiatan yang atau peristiwa yang menyatakan sebuah general truth ya atau kebenaran umum fakta. Nah, jadi lebih konsep ke sesuatu kegiatan yang dilakukan pada waktu tertentu atau menyatakan sebuah kebenaran. Nah, kita pakai simple present yes. Ada beberapa fungsi nih dari simple present ya. Nah, fungsi yang pertama, ketika kita ingin menyatakan sebuah kegiatan yang mungkin kita lakukan dalam waktu tertentu, misal I go to work every day, pergi kerja setiap hari. Misal I always have breakfast in the morning. Misal selalu sarapan di pagi hari. Misal I always have lunch in the afternoon, selalu makan siang di pagi hari. Misal I have dinner in the night, misal ya, misal aku selalu makan malam itu memang di sore atau malam hari. Atau misal kalian nanti ke kampus naik motor, for example ya, we go to school atau we go to university by motorcycle, for example. Nah, jadi memang rutin kita lakukan dalam waktu tertentu gitu ya. Nah, terus misal kegiatan yang lain, katakanlah misal rutin bangun paginya jam berapa, misal I get up at 5 o'clock in the morning, for example. Atau we study English every Friday, misal belajar bahasa Inggris itu setiap hari Jumat. Nah, terus rutin main game saat weekend, for example. Terus misal libur kalian kerja, for example on the weekend. Terus misal kebiasaan pagi, misal I drink a cup of coffee atau I drink a glass of tea, for example. Nah, jadi rutin kita lakukan ya di waktu-waktu tertentu. Kita pakai present biasanya. Terus ini nih, atau misal rutin kita lakukan di pagi hari, atau misal rutin kita lakukan di siang hari, sore hari, malam hari, atau misal bisa juga aktivitas kegiatan yang kita lakukan pada hari libur, misal holiday, atau misal saat Sunday, misal ya, misal saat hari Minggu. What do you do Sunday, misal di hari Minggu biasanya? What time do you get up? Nah, on Sunday. Kira-kira biasanya hari Minggu bangun lebih pagi atau lebih siang? Lebih siang. And then what do you do after get up biasanya? Sleeping again. Oke, sleep again. Oh, masih pagi tidak tidur lagi. Ya. Masa alam nggak guna ya? Gak guna. Bener, pernah kan? Saya masih lama tidur lagi. Setiap minggu. Setiap minggu kita ada masa alam terus. Nggak bangun sih, terus tidur lagi. Sama. Nah, misal hari Minggu, itu misal aku di rumah aku tiduran. Ngomong. Oh, ada tiduran. Oh, karena tanggal. Ya, karena aku udah main. Tanggal itu kan aja. Oh iya, benar. Maksudnya aku sesuai tanggal ya. Aku berdiri kompromis tunggu. Ya, misal seperti itu. Ya, misal hari Minggu, bangun misal biasa jam berapa, terus habis itu ngapain, misal hari Minggu lebih pagi, terus misal katakanlah setelah subuh harus CFD, harus sampel ya, harus main kemana. Terus kalau misal di rumah, misal kegiatannya cuma misal get up, setelah get up, misal lihat breakfast, misal watch a movie, watch a TV, misal apalagi ya, play social media, for example ya, sleep again, and then etc. ya, sampai nanti tidur malam. Jadi yang mungkin kalian lakukan pada hari libur atau pada hari weekend atau minggu. Nah, ya jadi bisa di setiap pagi, siang, sore atau waktu tertentu itu memang ada rutinitas ya. Nah, katakanlah ini hanya untuk sampel aja ya. Misal katakanlah misal pagi harus apa, siang misal harus apa. Misal pagi harus sarapan, siang harus makan siang, sore indomie ya. Terus malam makan lagi gitu. Terus di hari sahur gitu. Kan bisa ya. Nah, ya rutin kalian lakukan gitu ya pada waktu tertentu. Terus yang kedua fungsinya bisa juga untuk menyatakan peristiwa atau kegiatan ya, aktivitas yang memang itu sudah jadi kebenaran umum. Memang faktanya itu pakai gitu secara ilmiah. Misal the sun rises from the east, matahari terbit dari sebelah timur. The sun sets in the west, ya. Misal matahari terbit di sebelah barat. Jadi yang ada unsur alami,
diucapkan secara luas ya di seluruh dunia. Jadi international language. Jakarta is the capital of Indonesia. Ibu kota Jakarta. Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Ibu kota Indonesia adalah Jakarta. Only things ya, semua makhluk itu require itu membutuhkan namanya dikatakan membutuhkan air untuk bertahan hidup, survive, bertahan hidup. Terus simbol kimia dari air H2O misalnya. Kalau oksigen berapa? Terus the earth has one moon. Bumi hanya memiliki satu bulan. The four seasons ada musim yaitu spring, summer, autumn, dan winter ya. Kalau kita Indonesia just has two seasons ya, dry and wet season. Ya, musim panas dan hujan ya, bukan musim dingin ya, musim hujan. And then the shortest month of the year is February. Jadi bulan yang paling pendek dalam setahun adalah bulan Februari. Oksigen is essential. Oksigen itu penting bagi respirasi manusia, pernafasan manusia. Jadi memang sesuatu memang vital. Ya asli akar maksudnya ya. Akar ya. Nah, next. Nah, misal ya kita tambahkan fish live in the water ya. Ikan memang hidupnya di air. Nah, and then hidup ya. Terus kalau siapa makan telur bisa. Cat has four legs ya. Kucing punya 4 kaki. Birds fly in the wings ya. Terbang dengan sayap-sayapnya. Nah, dan sebagainya ya. Tapi kalian bisa belajar sendiri. Nah, atau bisa cats bisa kucing adalah hewan mamalia bisa there are 7 days in a week ada 7 hari dalam seminggu. Terus there are 12 months in a year ada 12 bulan dalam setahun. Fire is hot, api itu memang panas ya. Earth is hot, bumi itu bulan tersebut sekarang masih perdebatan ya. Di sosmed ya, nah itu perdebatan bulan apa gitu. Nah seperti itu, jadi memang yang barusan kita bahas ini ya tentang memang sudah jadi general fakta, memang seperti itu. Jadi itu menggunakan simbol present. Terus kita singgung ini sedikit. Nah, masih ingat pola nominal sama verbal? Kita singgung sedikit ya. Jadi kalau di dalam beberapa tenses itu kita gunakan pola nominal atau verbal, masih dilihat dengan contoh bisa. Nah, intinya kalimat itu kan harus ada subjek dan verb cukup ya. Ketika ada subjek pasti harus ada verb. Nah, ketika kalimat itu verbal, maka kalimat itu memang yang pada dasarnya itu memang ada verbnya, ada kata kerja, maka itu adalah kalimat verbal. Kayak tadi, I have breakfast in the morning, misal. Terus misal I drink a coffee in the evening. I get up at 5 o'clock. I have breakfast at 7 o'clock, misal. I go to school by bus. I go to work every day. Nah, itulah kalimat verbal. Jadi memang ada kata kerja gitu ya. Saya bangun pagi jam sekian. Terus misal saya makan pagi jam sekian. Saya minum kopi di sore hari, Pak Eksepel. Jadi jelas ada kata kerja. Itulah kata atau kalimat verbal. Terus kebalikannya kan ini kalimat nominal yang barusan kita bahas tadi ya. Nah, kalau kalimat verbal itu kalimat jelas ada verbnya, ada kata kerja. Jadi kita tinggal menyelesaikan kata per kata. Kalau kalimat nominal itu kan kalimat yang dia tidak ada verbnya, maka kita harus munculkan kata kerja. Misal kata-kata dia cantik, bukan si beautiful ya. Kalau kita menyelesaikan kata per kata, dia sebagai subjek, maka gimana caranya harus ada verbnya. Intinya itu kalau bahasa Inggris itu iya ketika ada subjek, caranya verb itu kudu enak. Maka kita lihat ketika kata cantik itu bukan kata kerja, kita munculkan verb yaitu bentuknya lebih hanya untuk melengkapi ada subjek, ada verb. Setelah verb
bukan you great tapi you are great. Nah, misal kamu terbaik bukan you best tapi you are best. Kalau teman terbaik itu bukan you best friend, you my best friend tapi you are my best friend. Nah, jadi seperti itu prinsipnya. Jadi yang bisa kita bahas tadi ini adalah pertemuan ya. Nah, yang barusan kita bahas tadi adalah nominal sentence. Nah, kayak ini loh, bisa kayak apa? Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Jakarta subject is itu verb. Setelah verb terserah ya. English is what is spoken ya. English bahasa Inggris adalah. Nah, ini juga nominal sentence. Terus nominal sentence yang lainnya, nah kayak ini ada pronunciation, pronunciation. Nah, verb ya, position sama pakainya. Terus misal ini nih, the shortest month of the year. Nah, subjek satu kata is. Nah, aku mau dibalik nggak masalah, Februari is the shortest month of the year. Nggak masalah mau dibolak-balik nominal itu. Oxygen is essential for human respiration. Nah, ini juga nominal ya. Sorry. Nah, subjek ada predikat. Jadi kayak kalimat ini kalau ketika nggak ada verb kata kerja menunjukkan verbnya. Jadi kalau dalam grammar ada subjek terus ada predikat, intinya itu. Terus kayak mana lagi yang nominal sentence ya. Nah, ini berarti semua verbal ya, karena kata kerjanya jelas have. Terus ini nih, motor dikendalikan. Nah, ini juga subjek predikat. Semuanya berarti verbal sentence. Ada kata melaju, mereka melaju di lintasan, ada lintasannya. Terus fly, terbang. Float itu kayak mengatur ya, kayak bisa mengatur, bisa kontrol, mengatur atau mengawasi. Terus ada kata transport itu mengangkut ya, membawa bisa juga dan sebagainya. Itulah. Terus kayak ini juga nominal sentence ya. There are 7 days, ini nominal sentence ya. Pokoknya bentuk itu pasti nominal. The moon is Earth's only natural satellite. Jadi bulan itu adalah salah satu satelit alam yang dimiliki oleh bumi. Bumi itu bulan. Nah, ini berarti nominal sentence. Terus fungsi selanjutnya adalah ketika ingin menyatakan sebuah peristiwa kejadian yang pasti terjadi, sudah ada jadwal. Dan itu memang akan terjadi pada waktunya. Nah, misal seperti ada jadwal-jadwal tertentu yang memang dia sudah diagendakan. Misal jadwal keberangkatan, jadwal sampainya transportasi umum, misal. Nah, terus jadwal pertandingan, jadwal kegiatan, jadwal kuliah, misalnya jadwal apalagi ya, misal pulang dan jadwal jadwal yang lain ya. Misal tim A mau tim sepak bola A mau bermain di stadion mana atau kapan misal. Terus itu waktunya belum terjadi tapi sudah dijadwalkan ya. Misal timnas mau bermain beberapa hari sebelum lebaran, memang itu sudah dijadwalkan oleh saya. Terus misal kereta itu sampai di stasiun jam berapa, itu kan pasti sudah ada jadwal kereta. Misal train arrives ya, terus plane misal pesawat itu take off-nya jam berapa for example. Terus kuliah bahasa Inggris lesson start in 10 AM, misal kuliahnya jam berapa, misal kalian mulai kerja jam berapa jam for example. Terus jadwal tayang program, kegiatan atau acara. Misal filmnya mulai jam 8, film begins at, misal filmnya mulai jam 8, sekolah mulai jam sekian for example. Terus peristiwa hari raya, nah festival atau agenda kegiatan itu bisa mulai dari apa for example, ends on dari apa, berakhirnya hari apa. Nah, terus jadwal pembukaan tempat juga bisa ya. Bisa menu restoran opens to 9 ya. Bisa katakanlah restoran akan buka malam ini for example. Terus kayak jadwal kuliah juga bisa jadwal rest days and business on Friday. Kalau dibalik and business is on Friday itu juga nggak masalah. Jadi ya jadwal-jadwal yang memang sudah pasti meskipun masih
beda ya, karena present itu sama future itu hampir deket. Present sama future itu dia masih satu garis ya, misal present tengah-tengah, future itu misal di sini. Nah, past tense di sini, present sama future itu masih mirip ya, masih relate sedikit. Jadi seperti itu. Terus next kita ke fungsi berikutnya. Nah, ketika kita ingin mendeskripsikan tentang orang, for example, kemampuan, watak, behavior, karakteristik, appearance. Nah, itu kita gunakan simple present. Present itu pokoknya tense yang paling kenalan. Karena itu adalah umum kita temukan ya dalam keseharian. Tense yang paling basic sekali. Itu pasti present. Misal katakanlah kita ingin menjelaskan describe someone, for example, my sister has a green eyes, my sister has a blue eyes, ya, punya mata warna biru, for example, we have a short hair, kita punya rambut yang pendek, for example. Jadi untuk menyatakan kan kaitan sama kata, oh appearance-nya seperti itu, misal oh karakternya seperti itu, kemampuannya seperti itu, misal I can speak English fluently, for example, atau I can speak English dikit-dikit gitu ya, misal seperti itu. Jadi ketika kita mendeskripsikan orang baik kemampuan, watak, fisik dan sebagainya, kita gunakan present. Apakah hanya orang tidak? Misal kalian ingin describe about your pet, misal hewan, punya hewan kesukaan, misal ada yang do you have atau do you have a pet, ada yang punya peliharaan, cat. Nah, misal ada yang punya cat, misalkan dog atau rabbit, for example, ya. Nah, bagus. Semua orang punya tahu-tahu ada soal makan sendiri ya. Tahu-tahu mesti dijalan-jalan gitu. Oh, ada yang punya musik ya? Oke. Dan namanya biasanya punya ya spesial name. What is it? Kucing Jawa paling ya. Kita tuh kucing Jawa tuh. Agus. Agus. Agus yang bilang ya. Aku kucing ya. Boleh aja. Aku. Nah, misal seperti itu ya. Jadi misal kita ingin describe benda, misal hanya hewan, istilahnya orang. Misal kita ingin describe tentang benda, katakanlah kalian punya special space atau special favorite, misal punya boneka favorit, misal punya warna kesayangan, warnanya apa, for example ya, jenisnya apa, katakanlah seperti apa. Nah, aku bisa punya mobil kesayangan, misalnya warnanya apa, merek, for example, desain dan sebagainya. Jadi ketika mendeskripsikan segala sesuatu, atau misal kalian mendeskripsikan tempat tinggal, misal rumah, misal tinggal kota kalian, for example, nah kalian bisa gunakan simple present. Jadi simple present itu tenses yang biasanya familiar, sangat familiar. Terus penanda waktunya apa? Kan tenses punya penanda waktu ya. Nah, meskipun subjek dan verb sudah menunjukkan tenses, cuman penanda waktu ini kan standby. Waktunya misal kapan? Every day setiap hari, every week setiap minggu, every month setiap bulan. Misal setiap hari pergi kampus, setiap hari pergi kerja, setiap minggu misal mulai bahasa Inggris, misalnya setiap bulan misal kajian ya, beli barang baru, beli motor baru, misal setiap tahun ngapain misal. Nah, misal aku setiap tahun ngapain example. Terus every Sunday setiap minggu, setiap Senin, every Sunday, Monday sampai Saturday dan sebagainya. Terus in the morning, di pagi hari, misal selalu apa sih pagi hari? Have lunch in the afternoon. Nah, atau sesuatu yang dia lebih spesifik at 8 o'clock, at 7 o'clock, maka dia udah pasti. Terus aku bisa juga refers to sesuatu yang terjadi dalam waktu
misal tunjukkan keseringan, misal puasa sekali sehari. Misal, I think apa bisa puasa mandinya sekali sehari kalau hari Minggu. Hari Minggu kan nggak mandi misal. I never take a bath on Sunday, for example. Nggak pernah mandi di hari Minggu karena kan nggak ngapa-ngapain. Misal, itu nggak sebenarnya. Puasa 2 kali sehari, misal makan 2 kali sehari. Nah, kalau tanggal muda 5 kali sehari ya. Misal 3 times a day, misal minum obat 3 kali sehari, jadi mungkin. Terus apa boleh dengan frekuensi, misalnya always selalu, always get up in the morning, always have breakfast. Usual itu biasanya misal usually go to work by bus kan, misal biasanya naik bis, for example. Sometimes take nap ya, during holiday, kadang-kadang itu siang saat tidur, for example. Seldom itu jarang, misal I seldom eat fast food, jarang makan makanan cepat saji, atau I never misal nggak pernah ngapain, for example. Jadi menunjukkan waktu. Misal ini, nah terus setiap tesis kan dia punya yang namanya karakteristik, dia punya yang namanya karakteristik. Present itu menggunakan verb 1 kayak future. Nah, terus penanda berikutnya adalah penggunaan to be. Nah, present itu maka to be harus present, yaitu is and dan. Ketika I pasti menggunakan am, she it pasti is, dan you be they pasti are. Nah ini pakem. Terus selanjutnya ketika subjeknya itu I be they, aku ini ayu, maka kata kerjanya tidak di ending s atau s. Ini kuncinya di sini. Ketika subjeknya she, he, dan it, maka verbnya di ending s atau es. Jadi kalau I be they kan s, kalau she, it dengan s. Itu kunci di present. Terus menggunakan yang namanya helping verbs, kata kerja bantu, do atau does. Nah, jadi bisa kalau dalam bahasa Indonesia itu bisa ini. Saya belajar bahasa Inggris. Saya tidak belajar bahasa Inggris. Ketika ada persamaan kata tidak langsung negatif. Atau misal apakah saya belajar bahasa Inggris? Tapi kalau dalam bahasa Inggris nggak seperti itu. Misal, I study English. Aku tidak belajar bahasa Inggris, bukan I not study English, nggak bisa. Setelah I ikuti not nggak bisa. Dia butuh kata bantu, yaitu do dan does. Do atau does artinya do kan bisa artinya melaksanakan ini apa ya, mengerjakan. Tapi artinya bukan itu. Do atau does itu fungsinya membantu dalam negatif sama interrogatif dalam tenses yang dia nggak bisa diartikan. Jadi dia nanti ada tapi nggak di. Nah, kayak nggak ada sih tapi kayak nggak jamin. Nggak bisa diartikan, ada tapi nggak berarti. Ada dong. Nggak yakin lah. Kenapa? Nah, misal itu ya kita akan lihat contohnya. Sebabnya anak. Nah, terus ini tadi kan penggunaan to be ya, to be-nya SN dan A. Nah, kira-kira nomor 1. Fill in the blank by using is or are. Is, oke ya. Fokus ke tunggal jamak karena to be akan ikut. 2 is ya. 3 are. 4 is. 5 is. 6 7 is. 8 is. 9 10 is. Jadi yang kalian baca ini present tapi dia nominal sentence verbnya itu. Gak harus kalian tahu aku baca sentence ya. Kalau kalian tidak selesai sama. Ya, kalian harus yang powerful. Is atau is. Terus next. Next. Next question. 1
is 2, 3, is 4, 5, 6, is kopi. Nah, kopi itu pasti dia tunggal mesti. Beda kalau misal dia kopinya jamak pakai makan berapa gelas? 7, 8, is 9, 10. Nah, meskipun berarti kan kita fokus ke subjek ya. Misal mobil di tempat parkir, maka mobilnya yang jadi subjek bukan tempat parkirnya. Kan tempat parkir keterangan waktu, meskipun dia letaknya di sini itu buat ngitung. Nah, terus bunga-bunga di kebun, ini kebunnya satu, bunga-bunganya banyak. Fokus kita tuh bunganya, bukan tuh bunganya. Karena satu jenis itu. The flower maka di sini is. Bunga the flower ini berarti maka is. Sekarang the flowers sama D maka pakainya A. Seperti itu. Iya ini sama ya. Kalau ini misal ini the flower maka is. Nah kalau ini the flowers maka A. Kan udah sama ya. Nah, ini kan masih pakai S. Kalau misalnya modelnya dia apa ya namanya ya? Tidak beraturan. Sebagai jadi satu. Nah, misal seperti itu ya. Oke, next kita ke sini. Terus bagaimana kalau kita ingin membentuk ukuran negatif gitu ya? Ketika kita ingin membentuk ukuran negatif dalam kalimat nominal. Nah, ini akan selalu pakem selalu sama. Ya, it is, ini akan selalu sama. Ini nggak akan pernah berubah ya. Terus kita ingin membentuk positif negatif interrogatif, maka subjek to be harus sesuai subjek tunggal atau jamak, dia akan mengaku. Terus diikuti noun form yang intinya bukan kata kerja ya, boleh kata sifat, benda dan yang lain. Negatifnya subjek to be SMA plus K plus noun form. Interrogatifnya maka verb to be plus subjek plus noun form. Misal I am a student. Aku seorang siswa. Aku adalah seorang siswa. Aku bukan seorang siswa, maka I am a student. I am bisa singkat bisa bahasa. Terus interrogatifnya am I a student? You are diligent student. Kau adalah siswa yang rajin. Kau bukan siswa yang rajin, maka you are a diligent student. Interrogatifnya are you diligent student? Apa kamu murid yang rajin? Nah, maka kalau pertanyaannya, maka ketika yang ditanya to be, maka jawabannya juga harus to be yes, I am, no, I am not. Jika kalau bahasa Indonesia kan ketika kata apakah semua akan sama, tapi kalau dalam bahasa Inggris untuk menanyakan kata apakah itu tergantung tenses, bisa beda-beda. Nah, kalau yes, I am, no, I am not. Misal katakanlah Rudy is at class today. Rudy di kelas hari ini. Rudy nggak di kelas hari ini. Is Rudy at class today? Kalau jawabannya yes, he is. Kalau no, he is not. Jadi jawabannya itu akan ikutin dari pertanyaannya. Kalau pakai is, ya mungkin jawabannya bisa kata is. Kalau itu mestinya jawabannya mesti saya kan. Kalau beda sama, kita ambil contoh ya misal. Misal, you are my best friend. Maka bentuk negatifnya oke, maka tidak sama. Boleh disingkat, boleh tidak sebenarnya ya. You are not. Nah, terus interrogatifnya kayak positif dibalik ya.
Kalau jawabannya yes I am, kalau no I am not ya. Ketika kamu kan sih jawabannya saya. Terus misal kayak kata apa lagi ya? Mereka adalah pasangan yang manis, they are sweet couple. Makanya gantinya tinggal tambah no. Itu singkat dulu enggak ya? Oke. Terus itu gantinya dibalik A, B. Kalau jawabannya yes no maka yes DA, kalau no DA no. Nah seperti itu. Jadi jawabannya yes no tergantung pertanyaannya ya. Oke, seperti itu. Nah nanti kalian bisa rubah sendiri ya. Maka ya kalau misalnya kata-kata di sini ya berarti tinggal ikutin aja ya pakai is ya. My best friend is a talented musician. Teman terbaik, teman baik itu musisi yang bertalenta. Maka ya tinggal is terus is not tinggal. Terus kita ke sini. Kan tadi salah satu contohnya salah satu karakteristiknya simple present kan penggunaan SES ya. Kalau ini aku latihan S, kalau si E gerbo S itu ya. Misal gini, nah jadi berarti kan gini, ada yang di ending SES, berarti apa kan berarti pilihan. Berarti ada kata kerja yang harus di ending S, ada kata kerja yang harus di ending S. Nah, jadi kalau dalam bahasa Inggris pernah saya katakan setiap perubahan kata kerja dia ketempelan kata, ketempelan huruf itu ada khusus. Kemarin kita membahas pemain, tidak sembarangan pakai n pada verb. Read jadi reading. Kalau dance nggak bisa jadi dancing, tapi dancing. Misal, run jadinya running double n, bukan RUNING, bukan. Nah, terus kayak di verb 2 kan kita singgung regular verb. Verb 2 itu ada yang di ending d sama ed. Nah itu juga ada aturan, tidak asal bahwa kayak ini pakai ini dan enggak. Karena memang ada aturan study jadi study. Misal play jadi play dipakai ed bukan d. Misal like jadi like dipakai dlik, e jadi tambah d. Nah terus ini pun sama dalam present. Verb itu ada yang di ending SES itu juga ada rumusnya. Kita ke tengah dulu. Ketika kata kerja endingnya konsonan, huruf konsonan plus y, huruf y dirubah jadi tambah es. Study jadi studies bukan studies. Nah berarti yang sebelah kiri study itu yang memakai IWD, yang sebelah kanan studies itu she it. Nah study jadi studies, cry jadi cries, try jadi cries. Nah terus kita ke sini. Nah ketika verb itu endingnya OS, HT, CHX dan SS maka ditambah ES. Jadi yang sebelah sini itu yang memakai adalah IWD, yang sebelah kanan yang memakai she it. Go jadi goose ya, bukan goes. Kalau IWD masih pakai dua she it dan penjabarannya she kan luas, maka pakainya goose. Nah was jadi woses, watch jadi watch ya, pakainya S bukan S, bukan watches ya, atau woses atau goes ya, mixes, watches pakainya S, pakai itu. Terus perkecualian have, verb satu have memiliki atau mempunyai. Kalau yang pakai IWD have, kalau yang memakai she it pakainya has bukan has. Perkecualian. Nah terus gue jadi bos. Terus misal ini tambah satu lagi ya. Terus ini kalau do nanti jadi das ya, bukan dos loh ya, das. Kelas pagi tadi dos, lah ini kan dos ya enggak das maksudnya ya. Do sama das bukan do sama dos dari tadi loh ya. Mungkin bacanya kayak aku sama aku sih ya. Oh sama kayak terus secara umum verb itu memang tambah S. Selain ini ya, selain dua
water. Itu nggak ada takaran pasti dia tunggal. Maka always ya pakai S. Dua, rotatus ya. Kalau ada sama dengan tari, sound, revolusi ya. Ini kan artinya it. Terus ini empat. Ini jamak, makhluk hidup pakai S. Maka dia jamak, maka pakainya it. Kata gantinya D. Kalau misal hidup ini pakai S orang, fokus ke subjeknya. Kata gantinya apa? The moon, shine. Karena the moon it ya. The stars, shine. Pakai E ya, shine. Bintang-bintang kata gantinya D. Terus cats, hair. Oke, kalau cat saja pakainya S. Terus 8. Pels pakai S meleleh ya. Terus 9 proteins ya ini. Nah terus 10 tubuh manusia. Needs ya pakai ini karena maksudnya tunggal ya. Saya coba aksi yang ini. Oh ada jawabannya ya. Oke, tak catat dulu ya biar lupa. Catat dulu ya. Yuk, 1. Yang sangat berat itu jadi lebih My sister. Sister kan seperti sifat. Oke, 5. Pakai juga Yoket pakai Yang bawah kan itu 1, berarti kan cat 1 tunggal kan karena gantinya kan maka slips. Nah, kalau catsnya banyak pakainya slip karena cats itu kan kata gantinya D. Nah, 7 watch ya. 8 the teacher gives pakai S. The teacher itu guru, dia bisa laki-laki bisa perempuan. Kalau the teachers baru give ya, karena the gives sama. Oh iya pakai bocor loh. Tidak, rings yang berbunyi ya, alarm berbunyi. Terus 10 the children. Oleh ya pakainya ini karena jama. The children kata gantinya D. Teknik membaca S-nya gimana Bu? Cepat biasa bilang tergantung kata. Ya teknik semua teringus semua. Rings, makanya ya rings biasa. Oh, yang penting cepat ya Bu? Yang penting cepat diorang terus mau baca rice, not arifus ya orang rice, goose, Rice. just, nah, yuk kayak gitu. 1, Sepil teknik ya. sebelum tadi, Iya. it's, nah pakai S ya, S itu sebagai si. 2, si, oke, the words ya, karena jamak. 3, the child itu tunggal atau jamak kira-kira? Tunggal, oke, maka reach 4. Reach itu sama dari kata reach itu kayak children. Bukan S. Terus aku kok kita ngaku ya? Nah, Elina, sorry, sugar. Right ya, sugar. Apa? Yang ada status ya, baca aja susah. Malah dibaca lagi campur. Apa ini ya? Nah,
Gus. Terus the baby cries karena banyak satu bisa baby. Kalau baby semuanya cry. Terus the grass cries. Saya gini sih. My sister, Gus. my parents, the sun, the students, play, terus don't ini juga drinks pakainya. Kalau jamak pakainya MAN itu jamak, ya. Kalau MAN itu tunggal, ya. Kalau pakai S. Terus 6 Kalau pucuknya banyak X maka sleeve. Nah, jadi hati-hati. Jadi pahami dulu tunggal atau jamak mananya itu akan ikut. Terus bagaimana kalau misal kalimat-kalimat ini kita bentuk negatif sama interrogatif? Kalau positifnya jelas, yang jelas subjek verb itu harus sinkron, ya. Nah, jadi untuk membentuk positif negatif interrogatif itu, nah kata bantu fungsinya di sini. Ketika IBD atau jadi ayo, dia pakai nyambung. Kalau she dia pakai gas. Hati-hati, she itu luas, he juga luas. Dia juga luas. Apalagi luas seperti ini. Hati-hati, jadi penggunaan kata bantu ini ikut si subjek. Terus verb itu harus sesuai dengan subjek, apakah ending SES atau enggak. Kalau dari ayu kan S, si dia S. Intinya. Bagaimana membentuk positif? Maka subjek plus verb 1. Verb ikut subjek. Tulisannya seorang benar ikut subjek, ya, tunggal atau jamak. Terus negatifnya subjek do atau does plus not, baru diikuti verb 1 verb dasar. Terus interrogatifnya do atau does sebelumnya plus subjek plus verb 1, jangan lupa tanda tanya. Misal I play piano. Aku main piano. Aku tidak bermain piano. Kenapa I pakainya play? Karena I-nya tulisan S. Terus negatifnya I do not play piano. Aku nggak main piano. Karena I itu memakai dulu, maka I do not play piano. Do not boleh disingkat tidak, ya. Terus interrogatifnya, nah seperti negatif, ya. Do diturunkan, do I play piano. Ketika jawabannya yes I do, kalau no I do not. Jadi jawabannya yes itu ikut pertanyaannya. Kalau tadi bisa pakai A atau is, sekarang nah ikutin atasnya, ya. Terus misalnya Rina plays piano, Rina bermain piano. Kenapa di sini pakai S? Karena Rina sebagai she. Kenapa pakai plays bukan play? Yes, lihat akhir tadi. Terus negatifnya gimana Rina? Terus karena dia sebagai she maka pakainya does not. Rina does not. Habis itu turun ke verb 1. Does not play. S-nya sudah diwakili does, ya. Nah, jadi bukan does not plays, ya. Nanti tanyakan S ya. Sudah diwakili S di depan. Does not kembali verb asli. Terus interrogatifnya turun lagi. Does Rina play piano? Kalau jawabannya yes, he does. Kalau no, he does not. Kita coba soal. Nanti kita lihat soal yang simpel aja, ya. Iya. I love you. Thank you. I do not love you. Boleh disingkat boleh enggak, ya? Nah, terus interrogatifnya do I love. Kalau jawabannya yes, I do. Kalau no, I do not. Terus ini nih, you love me. No.
Oke, you. Nah, love me. Interrogatifnya dari sini akan ada do you love me? Jadi di sini kalau kita lihat apakah you bisa diartikan enggak? Jadi fungsinya hanya membantu tapi enggak berarti ya. Artinya tapi enggak jauh ya. Sampai. Lagi contoh yang lain ya. Kita bermain game 2 kali dalam seminggu. Oke, kita see kalau we not play terus itu maksudnya dibagi kali lagu itu we play Kalau sunatnya disingkat, bacanya harus sunat. Oke, terus ini I cook noodles in the morning. Ibuku masak ini di pagi hari. Beras, not atau dasar ya. Iya. Dasarnya itu. Oh ya udah, dasar. Turun dong satu. Biasa. Sorry. Nah, terus in the morning kan gitu ya. Kenapa ketik pakai? Rupanya kurang satu tempat dia tetap di belakang kan. Kira ketik ya, kira tenaga. Oke. Next, kita coba. Tadi aja ya, nggak usah pakai kartu ya. Seorang murid mengerjakan proyek. Kenapa pakai das? Karena a student. Nanti bisa boy, bisa girl muridnya. Das di sini kata kerja ya. Oke, dasar. Foknya mana? Beda. Dasar kan kata baru. Yang di atas kan dia kata kerja. Masih belum project. Nah, student does not itu kata bantu. Lah kan masih butuh kok. Nah, biasanya yang banyak yang menutup di sini kata bantunya dua, punya hilang. Oke, coba maka das student ya do project. Beda ini dan beda fungsi, satu kata bantu satu kata kerja. Kan kalau kata bantu nggak bisa diartikan kayak tadi loh, jadi kata ini ada tapi nggak berarti. Terus ini the students do apa? The students karena muridnya banyak kata bantunya D, maka pakainya do ya. Kata kerja murid-murid mengerjakan PR. Nah, maka ini bantunya do not atau don't masih butuh verb juga. Macamnya gitu tuh. Macam di Sing tanya.
Hamburg. Hamburg. Ah. Oh, begitu. Itu katanya tinggal itu terus ya. Ya kan punya fungsi. Dulu itu sebagai kata bantu ya. Kalau fungsi kan Yusuf terlihat tidak. tapi yang bukan itu kan kata bantu. Gak bisa diartikan. Tapi kalau yang ini kan memang dari memang kata kerja utama, turunan dari atas. Jadi meskipun sama, tapi fungsinya kan beda. Cuma memang saya sengaja pakai verb yang sama dengan dua tugas. Ya. Kita coba ya. Kritis ya. British kan itu jenis kunci yang jenisnya British yang nah beberapa hitam Ayo ada kritis ngomong. jenis jenis ya masih terus Aku dulu betul dulu. yakin ya stop satunya apa? Setelah kata bantu turun stop satu dasar kan kecuali ya ini stop satu itu kalau sih dia pakainya ya sudah ada harus tuh ya maka intervalnya tinggal sama ya terus Kritis. ya cabai dan terus Jakarta oke tas not ya Jakarta. artinya tinggal ikutin ya tas Terus Jakarta. terus kayak kamu nanti sekarang dua cowok Ya kan emang tentang boleh orang Inggris. Kamu oke kan jadi mas terus terus soal lagi terus pintar aja ya si pacok ya yuk ngomongnya dari soal penting apa? Kamu menyerang. Aku gampang menyerang. kita harus ini aja deh Cinta. Kuku. Genap bersama kayak gede. Dari Paris dan RT-mu RT-ku berlimpah dan Yo, the children go to Bali for a holiday. dasar. Ini masih kebayang ya, terus.
Mengajar bahasa Inggris dari teacher ya, dia bisa she, bisa be, maka pakainya teachers sampai di sini. Oke, berarti turun kok satu teach ya. Belok artinya tinggal ikut ya. Jadi kalau positifnya benar, negatif negatif mungkin benar, kalau yang positif itu salah. Nah, negatif negatif itu salah. Nah, jadi nanti untuk soalnya saya kasih positifnya. Jadi kalian dilakukan negatif sama negatif ya. Kalau misal saya soalnya bahasa Indonesia terjemahkan, nanti kalau positifnya salah itu bahwa biasanya salah. Kata gantinya itu sebenarnya mesti ikut salah ya. Karena misal bingung itu subjeknya juga aku sama. Seperti itu. Kita akan coba mengarang sederhana saja. Pakai ini verba sama nominal sedikit saja. Biar kalian tahu kalau untuk verba nominal itu bisa nggak jadi satu paragraf. Saya contoh. Misal saya jam 5 pagi. Saya membersihkan tempat tidurku. Nah, terus misal saya pergi ke dapur, lalu saya membuka kulkas. Ada banyak saya memasak, tapi masakan saya tidak enak. Sudah mau. Lu saya dulu, pernah nggak kalian masak gak enak? Enak terus ibu. Kok enak terus? Makan siapa? Oke, kita coba terjemahkan pakai verba nominal. Kita tahu dulu konsepnya. Saya kamu jadi bapak di verba atau nominal dulu. Get up. Five, ini apa aja ya? Dianggap pagi. Nah, sama minum morning ya. Saya membersihkan tempat tidur. Saya pergi ke dapur. Lalu berarti and then atau then bisa saya membuka kulkas. Kulkas dulu. Dikira begini kulkas. Kulkas apa itu? Terus yang hijau itu bukan ya kan kok bagus ya. Terus ada banyak sayuran, maka di sini nominal sentence reminder. Terus ada banyak sayuran, saya memasak. Ayo, misal aku masaknya ya banyak. Terus tidak enak, coba masakan saya tidak enak. Ini kira-kira masuk berapa nominal? Nominal kan? Masakan saya tidak enak, maka my food is not very good. Nah, kalau satu bahasa ini bisa menggunakan nominal sama verbal. Maksud saya itu kapan kalian menggunakan verbal, kapan nominal? Kalau sudah masuk paragraf kalian paham maksudnya. Jadi fungsinya nominal sentence itu kayak nambah satu ini, nambah makna dari sebuah kalimat. Jadi kalimat itu gak monoton verbal, semua boleh. Cuma kalau ada nominal itu kan kayak ada sesuatu yang dijelaskan lagi. Misal satu lagi ya,
Jam 7 ya, nggak apa-apa ya, nggak sekali ya. Lalu lihat dulu kan. Pagi ini cerah. Tapi Tapi tidak dingin. airnya dingin. Ini aja deh. Pagi ini cerah. Baik, tak ngomongnya aja. Airnya dingin. Jadi saya tidak mandi. Saya baru jam 7 di hari Minggu. Pagi ini cerah. Airnya dingin nih. Terus akhirnya nggak jadi mandi. Pagi ini cerah. Saya belum ngerti maksudnya ya. This morning cerah. Bisa this morning cerah itu sunny bisa. This morning sunny kan nggak lengkap nih ya. Masih butuh verb kan karena ini nominal. Nah butuh to be kan. The water is cold. And so saya tidak mandi verbal. So nah, saya tidak mandi ada kata mandi kan berarti verbal. Tidak mandi berarti kita pakai do atau does kan. Karena I maka soal negatif kan. Nah, seperti ini maksud saya verbal nominal. Kalau digabung itu seperti ini. Jadi kayak nominal itu memberikan makna lebih ini. Iya, satu kali lagi, sedikit lagi. Cuman simpel aja kok. Ya, apa-apa. Kalian present. Terus bagaimana nih kalau present kan ada modal verbnya? Kayak kata will, shall. Will atau shall itu juga bagian modal verb sebenarnya. Kemarin kita bahas will, shall itu bagian dari modal verb. Terus should itu seharusnya kan dapat, must itu should. May itu boleh, ya may. Terus misalnya dimana kita membentuk kalimat kalau ada modal verbnya ini, maka untuk positifnya subjek modal langsung verb 1. Negatifnya subjek modal plus verb 1. Interrogatifnya modal subjek plus verb 1. Misal, I can use the phone, aku bisa gunakan ponsel itu. Negatifnya, I cannot use the phone, aku nggak bisa gunakan ponsel itu. Can I use the phone? Bisa aku gunakan ponsel itu. Kalau jawabannya yes no, maka dia ikut ya. Yes I can, karena pertanyaannya pakai can. Kalau no, I cannot. You should eat rice for breakfast. Kau seharusnya makan nasi untuk sarapan. You should not eat rice for breakfast. Interrogatifnya ikut pakai should you eat rice for breakfast. Jawabannya yes I should karena pertanyaannya pakainya should. Kalau no I should not. Jadi prinsipnya kalau di dalam ini modal verb ya, kalau prinsipnya modal verb itu intinya tuh gini. Ini hanya sekilas saja ya. Jadi apapun subjeknya, ketika ada modal verb tadi, maka dia harus kembali verb 1 verb yang original. I can post a story, aku bisa posting cerita. Kalau Lisa sebagai she, maka ketika ketemu Ken dia harus post, bukan post pakai s. Karena ada modal verb, jadi modal verb itu penghalang antara subjek dan verb seluruhnya. Kalau Ken-nya hilang, maka balik ke versi tadi Lisa menganalisa sebagai she itu yang s, maka bisa post a story. Jadi gara-gara ada modal siapapun subjeknya kembali ke verb awal. Intinya itu toh ya. Nanti kalian bisa coba
uang ini oleh tindakan utangnya. Oke, I will borrow your money. Misal, aku akan meminjam uangmu, maka negatifnya tidak tambah not, ya. Will not bisa jadi won't. Nah, negatifnya berarti tinggal dibalik. Gak usah pakai do atau does ya. Apakah aku jadi pinjam uang? Nah, kalau yes I will atau no I will. Terus misal harus belajar giat, maka ya tinggal dulu mas notnya. Nah, mas seperti itu ya. Nanti kalian bisa saja ya, karena gampang tinggal ditulis. Kalau bisa diganti usul, kau seharusnya belajar dengan giat, maka ya tinggal diganti should. You should study hard. Terus you should not study hard. Ini logatnya ya tinggal ikutin aja ya. Should you study hard? Apakah kamu harus belajar dengan giat? Misal ya, I may borrow your 100,000 rupiah. Aku boleh pinjam 100. Negatifnya I may not borrow your 100,000 rupiah. Aku gak boleh pinjam uang 100. Ini negatifnya boleh pinjam 100. I borrow your 100,000 rupiah. You will let me. Kau akan meminjami, boleh itu meminjami dari orang kita. You will let me 100,000 rupiah ya. Negatifnya you won't let me 100,000 rupiah. Kau tidak akan meminjam itu 100 rupiah. Ini negatifnya bisa pinjam 100 rupiah. Will you let me 100,000 rupiah? Intinya seperti itu, selesai. Jadi kalau ada beberapa tinggal tambahkan lagi ya. Jadi hati-hati will, shall, should, can, may, must, tidak boleh pakai do atau does.